Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis untuk proporsi. Nah, proporsi itu sendiri merupakan data perbandingan. Perbandingan antara satu hal yang kita teliti dengan totalnya. Nah, lambang proporsi untuk populasi disebut dengan P. Sedangkan lambang proporsi untuk sampel disebut dengan P atau X per N. Nah, karena nanti ini kita mulai dari uji proporsi dua pihak, maka nanti akan menggunakan hipotesis alternatif tidak sama dengan, seperti ini. Untuk uji hipotesis proporsi, kita akan menggunakan distribusi Z atau statistik Z, di mana rumusnya adalah X per N dikurang P, di mana X per N adalah proporsi untuk sampel, atau notasi lainnya disebut dengan P, sedangkan P adalah proporsi untuk populasi. Dibagi akar dari P dikali 1 min P dibagi N. Contohnya, sebuah lembaga survei ingin menguji apakah distribusi jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan adalah sama. Sebuah sampel acak terdiri dari 4.800 orang mengandung 2.458 laki-laki. Nah, dari soalnya sudah kelihatan jika ini adalah proporsi. Mengapa? Karena perbandingan dari 4.800 orang, laki-lakinya 2.458. Ini adalah ciri-ciri dari soal proporsi. Dalam taraf nyata, 0,05, benarkah distribusi kedua jenis kelamin itu? Maka yang kita ketahui dari soal tersebut adalah banyaknya laki-laki, kita anggap aja X ini adalah yang kita teliti, yang kita teliti adalah proporsi laki-laki, maka banyaknya laki-laki adalah 2.458. Sedangkan sampelnya sebanyak 4.800. Dengan alfa atau taraf nyata adalah 0,05. Nah, karena kita membahas tentang distribusi jenis kelamin, maka secara umum jenis kelamin itu kan hanya ada dua. Jenis kelamin laki-laki. Kalau jika kita bertanya jenis kelamin laki-laki, maka itu kan peluangnya adalah 1/2, proporsinya adalah 1/2, dan perempuan juga 1/2. Maka formulasi hipotesis kita, asumsi kita, proporsi laki-laki itu memang setengah dari proporsi perempuan, 50%. H1-nya tidak sama dengan setengah atau tidak sama dengan 50%. Nah, karena apa? Karena di soalnya tidak ada pernyataan lebih besar atau lebih kecil. Kemudian taraf nyatanya, tahap step yang kedua, taraf nyatanya adalah 0,05. Kemudian langkah yang ketiga adalah kriteria pengujian. Karena formulasi H1 menggunakan tanda tidak sama dengan, maka akan dilakukan uji dua arah dengan kriteria H0 akan diterima kalau nilainya antara 0 antara batas bawah Z sampai batas atas Z. Dengan alfa 0,05 dan Z setengah, ini rumusnya kan setengah dikali 1 min alfa. 1 min alfa, 1 dikurang 0,05, alfanya 0,05, itu hasilnya adalah 0,95. 0,95 dibagi 2 atau dikali setengah, itu hasilnya adalah 0,475. 0,475 jika kita cari menggunakan daftar tabel Z, maka akan diperoleh nilai Z tabel sebesar 1,96. Nah, karena itu H0 akan diterima jika berada di interval antara 1,96 sampai dengan antara min 1,96 sampai dengan positif 1,96. Nah, sekarang berapa sih nilai Z hitungnya? Nah, kita hitung nih Z hitungnya. Nah, tadi rumusnya kan X per N. Nah, X-nya itu 2.458 dibagi 4.800 dikurang Pi-nya itu adalah 0,05 dibagi Pi dikali 1 min Pi. Pi-nya 0,5, 1 dikurang 0,5 juga 0,5 kan, dibagi N. N itu 4.800. Nah, jika kita selesaikan ini akan ditemuin hasil 1,68. Nah, 1,68 berarti
masih berada di dalam interval ini, 1,68 positif. Maka kesimpulannya, step yang kelima, ternyata nilai Z hitung yang diperoleh adalah 1,68. Jelas sekali bahwa nilai tersebut masih berada di daerah penerimaan, sehingga H0 diterima. Artinya, dengan tingkat kesalahan 5% dapat disimpulkan bahwa peluang adanya laki-laki dan perempuan masih sama besar. Gampang bukan? Nah, sekarang bagaimana jika kita melakukan pengujian proporsi satu pihak? Karena pengujian proporsi satu pihak, berarti kita akan menggunakan H1 atau hipotesis alternatif dengan tanda lebih besar atau dengan tanda lebih kecil. Contohnya, sebuah obat penenang diduga hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini 70% efektif. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru lebih baik daripada yang beredar sekarang? Gunakan taraf nyata 0,05. Nah, di sini ada pernyataan ya, obat barunya lebih baik. Berarti obat barunya efektivitasnya lebih tinggi. Nah, dari soal tersebut diketahui pertama, di awal kalimat ini tidak disebutkan berapa jumlah sampelnya. Maka kita asumsikan ini cerita tentang populasi. Karena bentuknya persentase, maka ini adalah proporsi. Maka ini adalah proporsi untuk populasi, maka lambangnya adalah Pi. Pi-nya adalah 60% atau 0,6. Lalu ada 100 sampel acak, nih, 100 sampel, dan diketahui efektivitasnya 70%. Maka sampelnya adalah 100, dan proporsi untuk sampelnya adalah 70% atau 0,7. Proporsi untuk sampel itu bisa disebut dengan P, bisa disebut dengan X per N. Oke, mari kita selesaikan. Langkah pertama, formulasikan dulu hipotesisnya. H0, Pi-nya sama dengan 0,6. Kita sesuaikan dengan data yang diketahui. Kemudian H1-nya, maaf, ini harusnya H1, Pi lebih besar dari 0,6. Karena di sini ada pernyataan lebih besar ya. Nah, ini harusnya nanti H1 ya. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan taraf nyata. Di sini taraf nyatanya adalah 0,05. Lalu, kriteria pengujian, karena H1 menggunakan tanda lebih besar, maka akan dilakukan uji satu arah, yaitu uji pihak kanan nantinya. Maka H0 akan diterima jika nilai Z hitungnya lebih kecil dari Z-tabel. Z-tabelnya itu mencarinya karena uji satu arah, rumusnya adalah 0,5 dikurang alfa. Bedakan dengan uji dua arah. Karena nilai alfa adalah 0,05 dan Z 0,5 dikurang alfanya, ini alfanya kita ganti dengan 0,05, maka akan menjadi Z 0,450. Nah, jika kita cari dalam daftar tabel Z, maka akan diperoleh nilai Z-tabel sebesar 1,645. Oleh karena itu, H0 akan diterima jika nilai Z hitungnya lebih kecil dari 1,645. Sekarang, mari kita lihat Z hitungnya. Z hitung rumusnya seperti tadi, rumusnya adalah X per N dikurang Pi. Nah, X per N-nya itu adalah 0,7, sedangkan Pi-nya adalah 0,6. Dibagi akar dari Pi dikali 1 min Pi. Pi-nya 0,6, 1 dikurang 0,6 adalah 0,4. Kemudian dibagi 100. Nanti akan ditemukan hasil sebesar 2,04. Nah, ternyata Z hitung yang diperoleh sebesar 2,04. Artinya di luar daerah penerimaan. Sehingga H0 ditolak. Maka dengan tingkat kesalahan 5% dapat disimpulkan jika obat baru tersebut memang lebih manjur dibandingkan obat yang lama. Selanjutnya adalah menguji selisih dua rata-rata. Nah, dua rata-rata dapat terjadi jika kita membandingkan antara dua populasi. Nah, hipotesis yang akan muncul adalah H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Ingat kembali, ini artinya kita akan melakukan uji dua arah. Nah, rumusnya
Jika sigma diketahui, maka rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per sigma dikali akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Namun jika sigma tidak diketahui dan sampel berukuran kecil, maka rumus yang digunakan adalah T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per S dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana untuk mencari S atau standar deviasi sampel, kita harus menggunakan rumus ini dulu ya. Nah, ini biasanya untuk mencari standar deviasi sampel gabungan. Mana di sini S kuadratnya atau variansnya adalah N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2. Kemudian nanti untuk mendapatkan S-nya tinggal nanti hasilnya diakarkan saja. Nah, karena menggunakan distribusi student, maka untuk mencari nilai T-tabelnya kita membutuhkan DK atau derajat kebebasan. Karena di sini ada dua populasi, maka untuk mencari DK-nya rumusnya adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Oke, mari kita lihat contohnya. Dari lampu pijar yang dihasilkan oleh pengusaha A dicoba sebanyak 100 buah. Sedangkan yang dihasilkan pengusaha B dicoba hanya 80 buah. Dari penelitian tersebut, ternyata diperoleh hasil rata-rata untuk sampel yang diambil dari A sebesar 807 jam, sedangkan yang diambil dari B rata-ratanya adalah 822 jam. Simpangan baku kedua populasi tersebut adalah 80 jam. Jika taraf nyata yang diambil adalah 0,05, maka tentukanlah apakah kedua lampu tersebut mempunyai kekuatan menyala yang sama atau berbeda. Nah, dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa di kalimat yang pertama, ini cerita tentang sampel. Nah, karena ini cerita tentang sampel, maka ini adalah N. Saya sebut NA untuk pengusaha A, dan NB untuk pengusaha B, di mana NA-nya adalah 100 dan NB-nya adalah 80. Kemudian dari 100 itu, ternyata rata-ratanya adalah 807 jam. Maka saya sebut dengan X bar A, karena mengacu kepada 100, berarti itu mengacu pada sampel, maka rata-ratanya disebut dengan X bar. X bar A 800 jam, kemudian X bar B adalah 80 jam. Sedangkan di sini, sigmanya ternyata untuk kedua populasi ya, 80 jam. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ikuti 5 langkahnya. Yang pertama, kita formulasikan dulu hipotesisnya. H0-nya tidak ada perbedaan antara rata-rata masa pakai lampu kedua pengusaha tersebut. H1-nya, karena tidak ada pernyataan lebih besar atau lebih kecil, kita menggunakan notasi tidak sama dengan. Lalu, langkah kedua, taraf nyatanya 0,05. Kemudian, kriteria pengujian, karena H1 menggunakan tanda tidak sama dengan, maka akan dilakukan uji dua arah dengan kriteria terima H0 jika berada di antara min Z tabelnya sampai positif Z tabelnya. Dengan alfa 0,05 dan Z setengah dikali 1 min 0,05 akan diperoleh Z 0,475, sehingga akan didapatkan nanti nilai Z-nya sebesar 1,96. Maka H0 akan diterima jika berada di min 1,96 sampai dengan positif 1,96. Lalu kita cari nilai Z hitungnya berapa. Nah, di sini tadi adalah rata-rata yang pertama adalah di sini adalah X bar A-nya 807 dan X bar B-nya adalah 822. Dibagi sigmanya tadi 80 jam, dibagi 1 per NA, 1 per 100, dan ditambah 1 per 80. Ini akarnya sampai kemari ya. Ini artinya kita harus bagikan dulu, dibagikan dulu, baru ditambahkan, lalu diakarkan, lalu dikalikan, baru hasil di atas ini dibagikan dengan hasil persamaan yang di bawah. Nanti ketemu hasilnya min 1,25. Nah, ternyata nilai Z hitung yang diperoleh sebesar min 1,25. Sehingga nilai tersebut berada di dalam daerah penerimaan H0. Artinya dengan tingkat kesalahan 5%, dapat disimpulkan bahwa kedua sampel tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata daya pakai kedua lampu tersebut tidak berbeda secara nyata. Nah, lalu bagaimana dengan pengujian selisih dua proporsi?
Sebenarnya prinsipnya sama saja pengerjaannya, hanya rumusnya yang sedikit berbeda. Di mana di sini karena kita menguji selisih dua proporsi, maka kita akan gunakan notasi V1 dan V2. Nah, rumusnya kalau jika menggunakan distribusi Z, rumusnya adalah X1 per N1 dikurang X2 per N2, di mana inilah proporsi yang pertama, dan ini proporsi yang kedua. Dibagi P dikali Q dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana P adalah X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Dan Q adalah 1 dikurang P. Nah, begitulah uji hipotesis yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalam.